Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang hikmat yang sejati. Manusia memang memiliki rasio atau kemampuan berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Namun pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan tinggi itu sama dengan hikmat? Maka jawabannya tentu tidak sama. Karena kenyataannya orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu berhikmat. Dan orang yang berhikmat belum tentu berpengetahuan tinggi. Meskipun manusia mengklaim memiliki hikmat, namun Alkitab mampu membedakan antara hikmat manusia dengan hikmat yang sejati. Dan meskipun manusia telah berupaya mengejar hikmat, namun akhirnya manusia menemukan bahwa hikmat tetaplah sebuah misteri yang besar. Kemampuan rasio atau pemikiran manusia tetap saja tidak dapat menyentuh hikmat yang sejati. Di dalam sejarah Alkitab tidak pernah ada perintah untuk mengejar ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan tetaplah bersifat materi yang fana. Hikmat tetaplah superior, jauh melampaui ilmu pengetahuan, kepintaran, atau hikmat manusia. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hikmat yang sejati adalah Allah sendiri, Sang Pencipta semesta dan Sang Kekal. Selama ribuan tahun hikmat sejati telah menjadi misteri terbesar, sampai akhirnya Sang Pencipta semesta dan Kekal itu menyatakan dirinya. Hikmat yang sejati ialah pribadi Kristus Yesus, Allah Immanuel, Sang Firman Pencipta yang berinkarnasi menebus dosa manusia, mati dan bangkit sebagai juru selamat manusia. Karena itu mari kita belajar menemukan hikmat yang sejati hanya melalui Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka kita bisa menemukan bahwa hikmat yang sejati itu bisa kita pahami sebagai jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mari kita bahas dan mengupasnya satu persatu. Hikmat sebagai jalan kebenaran. Jika kita bertanya apakah hikmat itu, maka jawabannya adalah hikmat itu jalan menuju kebenaran. Apakah maknanya? Ada 4 makna bahwa hikmat itu adalah jalan menuju kebenaran. Yang pertama, hikmat itu adalah arah dan tujuan kepada kebenaran. Kebenaran di sini tentunya berpusat kepada Kristus, karena hikmat Allah yang sejati itu dimulai dari Kristus dan menuju kepada Kristus. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang tinggi sekalipun hanyalah bersifat materi, tetapi hikmat dapat membawa kita melihat Allah melalui Kristus. Yang kedua, hikmat adalah jalan menuju keselamatan. Alkitab memberikan penjelasan yang tegas bahwa sesungguhnya keselamatan terjadi karena hikmat Allah, sebab kita diselamatkan oleh pemberitaan Injil Kristus yang adalah hikmat yang sejati. Yang ketiga, karena hikmat adalah pengertian akan kebenaran Allah yang akan menjadi dasar dan pilar hidup Kristen. Dengan demikian hikmat Allah akan membentuk pola dan prinsip-prinsip hidup yang benar sesuai kebenaran dan kekudusan Allah. Dalam perwujudannya hikmat Allah selalu bersifat pengilhaman roh yang akan memberikan terang, petunjuk, keyakinan, pengharapan, ketaatan, serta kesetiaan. Inilah juga yang disebut sebagai iman. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutkan bahwa iman timbul dari hikmat Allah. Yang keempat, hikmat adalah kuasa Allah yang tidak terbatas, kuasa yang melampaui seluruh kekuatan manusia. Hikmat Allah menghasilkan perbuatan-perbuatan dan tanda-tanda Allah yang heran dan dahsyat. Yang kedua, hikmat sebagai jalan kehidupan. Selanjutnya, jika setiap kita bertanya apakah hikmat itu, maka sesungguhnya jawabannya adalah hikmat itu jalan kepada kehidupan. Namun ada sebuah pertanyaan, apakah kehidupan itu? Untuk menjawabnya pun diperlukan hikmat. Bagi banyak orang, kehidupan masing-masing kita tetaplah sebuah misteri. Mengapa kita hidup? Apakah tujuan kehidupan? Bagaimana kita menjalani kehidupan? Itu adalah pertanyaan terbesar bagi semua manusia di sepanjang zaman. Tuhan Yesus berkata, "Akulah hidup." Maka perkataan ini mengungkapkan bahwa di luar Kristus tidak ada kehidupan. Jika manusia menjalani kehidupan di bumi ini tidak mengenal Kristus, maka kehidupan yang ia miliki hanyalah kehidupan seperti layaknya makhluk hidup yang hanya memiliki naluri dan tujuan agar bisa hidup selama-lamanya di bumi dan senyaman-nyamannya di bumi. Meskipun manusia juga mampu memiliki kesadaran tentang adanya keabadian setelah kehidupan di bumi ini. Melalui Kristus, kita menemukan tujuan kehidupan yang benar dan sejati. Itulah hikmat. Dengan hikmat, maka kita dapat memahami kesempurnaan hidup, sebuah kualitas kehidupan yang tertinggi dan mulia.
Dengan hikmat kita dapat memiliki moral dan karakter yang sempurna dan bernilai mulia. Inilah yang disebut sebagai buah kehidupan. Dengan hikmat kita menjalani kehidupan hari lepas hari dan memahami hubungannya dengan keabadian atau kekekalan. Membuat kita mengerti konsep waktu dan menghargai waktu sebagai salah satu harta hidup yang sejati. Dengan hikmat kita dapat memiliki kehidupan di dunia yang selalu berkemenangan, memiliki kehidupan yang berkepenuhan dan berkelimpahan, dan yang terutama menghadirkan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus Sang Hikmat yang sejati. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.